Seorang senator Amerika Serikat dari Oregon, Jeff Merkley, menyerukan gencatan senjata di jalur Gaza, Palestina. Ia menjadi senator Amerika Serikat pertama yang menyerukan gencatan senjata tanpa syarat. Dalam pernyataannya, Merkley mengatakan serangan Hamas pada 7 Oktober yang menewaskan 1.200 orang Israel dan menyebabkan penculikan sekitar 240 sandera adalah hal yang mengerikan. Setelah kejadian tersebut, kata Merkley, seluruh dunia berada di pihak Israel. Ia bergabung dengan pihak lain dalam membela hak Israel untuk merespon kampanye yang bertujuan menghancurkan Hamas. Namun Merkley mengatakan cara Israel melakukan respon terhadap hal tersebut sangat meresahkan dirinya dan jutaan orang lainnya. Ia menambahkan warga sipil di Gaza menderita menghadapi kelaparan dan kekurangan air bersih. Bahkan rumah sakit beroperasi tanpa pasokan medis dasar dan bahan bakar yang cukup. Menurutnya, kampanye pengeboman Israel di Gaza dilakukan tanpa pandang bulu. Israel menghancurkan sebagian besar kota Gaza dan menghantam kamp-kamp pengungsi yang penuh. Ia melihat Israel terlalu banyak menewaskan warga sipil di jalur Gaza. Seharusnya kita menghargai setiap anak secara setara, baik mereka orang Israel maupun Palestina. Merkley mengatakan gencatan senjata harus diikuti dengan pembebasan segera semua sandera oleh Hamas. Selain itu juga Hamas harus menyerahkan kendali operasional atas Gaza. Dia menambahkan bahwa Israel harus mengambil bagian dalam gelombang besar bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza. Kelompok militan Houthi dari Yaman merilis video detik-detik kapal kargo yang dibajak di Laut Merah pada Minggu 19 November. Dalam video berdurasi 3 menit 48 detik itu terlihat orang-orang bersenjata turun dari helikopter dan menyita kapal kargo yang berkaitan dengan Israel. Video tersebut dipublikasi oleh saluran TV gerakan tersebut Al-Masirah sehari setelah Galaxy Leader dibajak oleh Houthi. Israel mengatakan kapal tersebut milik Inggris dan yang dioperasikan oleh Jepang. Setidaknya 25 awak kapal disandera oleh milisi Houthi dalam serangan tersebut. Mereka berasal dari Bulgaria, Filipina, Meksiko hingga Ukraina. Kelompok Houthi Yaman menegaskan pihaknya akan terus melakukan serangan dengan target kapal-kapal di perairan internasional yang dimiliki Israel. Houthi mengaku tidak akan menghentikan serangan sampai Israel menyudahi invasi brutalnya di jalur Gaza. Pembajakan kapal oleh Houthi Yaman ini juga dibenarkan oleh kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Kapal pengangkut kendaraan Galaxy Leader ini bergerak dan berafiliasi dengan miliarder Israel. Netanyahu menyebut aksi Houthi adalah bentuk teror dari Iran.去！ايوه جبت تعال
Dua kapal pengangkut milik Inggris memilih mengalihkan jalurnya di Laut Merah dan Teluk Aden. Langkah ini diambil setelah kapal kargo Inggris yang dioperasikan Jepang disita oleh Houthi Yaman pada Minggu 19 November. Perusahaan keamanan maritim Inggris Ambrey dalam pernyataannya Senin 20 November mengatakan dua kapal lain yang mengalihkan rute pelayaran juga terdaftar sebagai kapal yang dikelola secara komersil oleh Raykar Carriers, Glover Star, dan Hermes Leader. Kapal Hermes Leader telah menetapkan rute untuk berlayar ke selatan Nistun di Yaman. Ambrey mengatakan kapal tersebut berlayar kembali ke tempat asalnya dengan tujuan AIS baru di Hambantota, Sri Lanka. Kapal tersebut mengalami gangguan bisnis minimal selama 4 hari dan berlayar sejauh 1.876 mil laut. Pelacakan kapal AIS menunjukkan Glovistar terombang-ambing selama beberapa jam di Laut Merah sebelum melanjutkan perjalanannya. Sebelumnya, kelompok Houthi merilis video detik-detik pembajakan kapal kargo milik miliarder Israel dengan helikopter dan speedboat. Terlihat milisi di atas helikopter mengejar, menaiki dan menyita mobil Galaxy Leader yang dibawa kapal komersial di Laut Merah. Dalam video tersebut terlihat juga pejuang Yaman meminta awak kapal menyerah dan menyuruh salah satu dari mereka mengambil kendali kapal. Rekaman lebih lanjut yang diambil dari drone menunjukkan Galaxy Leader dikawal oleh setidaknya 7 speedboat Houthi ke pantai, mengibarkan bendera Yaman dan Palestina. Sekitar 300 diplomat PBB menonton rekaman serangan Hamas di Israel Selatan pada 7 Oktober lalu yang menewaskan 1.200 orang dan mengakibatkan setidaknya 240 orang disandera. Pemutaran video tersebut digelar di markas besar PBB di New York pada Senin 20 November 2023. Adapun pemutaran rekaman serangan Hamas di Israel diselenggarakan oleh Misi Israel untuk PBB. Mengutip The Time of Israel, rekaman tersebut dikumpulkan oleh militer IDF. Video tersebut menggambarkan cuplikan kejadian mengerikan yang tidak disensor. Rekaman itu sebagian besar diambil dari kamera pengawas militer Hamas. Sebenarnya Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres diundang dalam pemutaran film ini, namun Guterres tidak hadir karena agendanya yang sangat padat. Jurnalis Israel Yuna Leibzon mengatakan pemutaran film ini dihadiri oleh para duta besar, anggota delegasi, dan juga para pengamat. Pembicara sebelum pemutaran film kali ini adalah Mossab Hassan Youssef, putra dari pendiri Hamas yang membelot ke Israel. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres meyakini perlindungan PBB tidak akan berhasil menyelesaikan konflik di jalur Gaza Palestina. Oleh karena itu, ia menyerukan pasukan sementara Arab dan Amerika Serikat untuk mengendalikan Gaza pasca perang. Namun rencana pasukan internasional setelah perang ini ditolak oleh Arab dan Netanyahu. Guterres menyerukan sebuah masa transisi yang melibatkan negara-negara Arab dan Amerika Serikat dan mengarah pada solusi dua negara. Antonio Guterres mengatakan bahwa penting untuk dapat mengubah tragedi ini menjadi sebuah kesempatan untuk mencapai solusi dua negara. Ia mengatakan otoritas Palestina yang diperkuat akan memikul tanggung jawab di jalur Gaza setelah perang Israel-Hamas berakhir. Namun otoritas Palestina tidak bisa masuk ke Gaza dengan dukungan TNI Israel. Hal ini menunjukkan komunitas internasional perlu mempertimbangkan masa transisi. Ia menyerukan pendekatan multi pemangku kepentingan yang akan melihat Amerika Serikat bertindak sebagai penjamin utama keamanan Israel, sementara negara-negara Arab penting untuk mendukung Palestina. Namun, usulan tersebut ditolak oleh Netanyahu dengan menyebut otoritas Palestina tidak cocok untuk memerintah Gaza. Selain itu, Menlu Yordania Ayman Safadi menolak pasukan Arab dikerahkan ke Gaza setelah peperangan. Possible deaths in Gaza. Sure. So with respect to the first question, around Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Matt Miller, memberikan pengarahan soal konflik di Gaza, Palestina pada Senin 20 November 2023. Dalam kesempatan itu, Miller mengungkap bahwa ada warga negara Amerika Serikat yang tewas dibantai Hamas di jalur Gaza. Dalam pidatonya yang dirilis Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Miller menyebut total ada 6 warga negara Amerika Serikat yang bertugas di pasukan keamanan Israel tewas di Israel dan jalur Gaza. Miller menegaskan ke-6 warga AS tersebut tewas bukan karena serangan Hamas pada 7 Oktober lalu, melainkan lebih dari 1 bulan setelahnya. Dijelaskannya 5 diantaranya adalah anggota pasukan pertahanan Israel dan 1-nya adalah petugas perbatasan. 4 warga AS yang bertugas di IDF tewas di jalur Gaza dan 2 tewas di Israel.
Israel Utara. Ia mengungkap bahwa ada 800 warga negara Amerika Serikat yang menjadi penduduk tetap yang sah telah meninggalkan Gaza melalui penyeberangan Rafah dengan Mesir. Sementara jumlah warga AS yang masih di wilayah kantong tersebut yang telah terdaftar di Departemen Luar Negeri telah meningkat menjadi 1.200 orang. Possible deaths in Gaza? Sure. So, with respect to the first question, around 800 American citizens, legal permanent residents, and family members have departed through Rafah Gate. There are a little over 1,200 left, which is a higher number than we had when we announced it last week. One of the things that happens is we continue to identify either additional American citizens or American citizens or permanent residents who have additional family members that they're reporting to us that we then try to get on the list to get out of Gaza. With respect to American citizens who have died, the number who died as a result of the attacks of October 7th is the same as it has been. There is one additional casualty in post-October 7th incidents that I can report out today. There are a total of 6 American citizens who have died, not from the terrorist attacks on October 7th, but in the month plus since. 5 who are members of the IDF, and 1 who is a national police border officer. Did they die in Israel or in Gaza? Of those, of the IDF, I believe 4 of them died in Gaza, 1 died in northern Israel. And any reports of Palestinian Americans? Have you been able to confirm that? There have been, you've heard me speak to this last week, there has been a report of a Palestinian American who died. We have not been able to confirm that report going back several days now. As you know, communications networks were down in Gaza last week, are only getting back online now after fuel was delivered. So we're seeking to verify that information, but haven't verified it as of yet. Michelle, no. China question, sorry. Yeah, no. Quickly, The Secretary has raised concern in the past about these travel bans, particularly on young children unable to leave China. I wonder if you got any kind of assurances. بسم الله الرحمن الرحيم بنداء يا بتول الطهر يا مريم المقدسة. Kelompok militan Hizbullah tidak akan menghentikan serangan sampai Israel menyudahi invasi brutalnya di Gaza. Terbaru, Hizbullah Lebanon lagi-lagi meluncurkan drone, artileri, dan rudal ke Israel Utara pada Senin 20 November. Dalam rekaman video yang dirilis, Hizbullah menargetkan sejumlah infrastruktur militer Israel di perbatasan Lebanon-Palestina. Kelompok yang didukung Iran tersebut menyatakan bahwa serangan tersebut menggunakan senjata yang tepat. Video berdurasi 2 menit 17 detik itu menunjukkan pasukan Hizbullah meluncurkan serangan ke target sembari mengucap basmalah. بسم الله الرحمن الرحيم بنداء يا بتول الطهر يا مريم المقدسة. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله يا زهراء. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله.
Kelompok militan Hizbullah menembakkan roket dari perbatasan Lebanon Palestina pada Senin 20 November kemarin. Serangan terbaru ini menghancurkan pangkalan militer Biranit di Israel Utara. Tidak ada korban jiwa dalam serangan tersebut, namun kerusakan parah dan kebakaran terjadi di pangkalan Biranit Israel. Inilah penampakan pos militer Israel seusai dihantam roket dan drone Hizbullah. Dalam rekaman video terlihat asap membumbung tinggi. Pangkalan tersebut berubah menjadi puing-puing reruntuhan. Sejumlah tentara Israel juga terlihat siaga di lokasi kejadian. Sementara itu, pemimpin Hizbullah Hassan Nasrullah dalam pidatonya mengklaim pasukannya menembakkan 4 rudal Burkan ke barak militer Israel di Biranit. Milisi itu mengklaim barak militer Biranit merupakan pusat komando Divisi 91 IDF. Nasrullah mengklaim rudal Burkan mampu mengangkut 300 hingga 500 kg bahan peledak. Israel disebut memiliki strategi khusus dalam invasi darat di jalur Gaza, Palestina, seperti diantaranya IDF dengan sengaja menghancurkan fasilitas medis. Demikian disampaikan oleh seorang dokter rumah sakit di Gaza, yakni Ghazan Abu Sitah, dalam sebuah wawancara dengan Al Jazeera. Abu Sitah mengatakan penghancuran sektor kesehatan termasuk Rumah Sakit Indonesia, Al-Shifa, dan Al-Ahli adalah bagian dari strategi Israel. Disebutkannya strategi militer ini bertujuan untuk memusnahkan warga Palestina. Ia juga turut menyoroti perang-perang lain yang dilakukan Israel di kawasan Yaman, Irak, dan Suriah. Lebih lanjut, ia juga mencatat jumlah korban yang terus meningkat di Gaza, Palestina. Saat ini lebih dari 800.000 orang yang tersisa tak memiliki akses terhadap layanan kesehatan karena kurangnya pasokan. Ditambahkannya, saat ini ada sekitar 500 orang terluka di Rumah Sakit Al-Ahli di tengah tim medis kehabisan stok obat-obatan. Dengan demikian, Abu Sitah melihat pemboman besar-besaran Israel di Palestina sebagai kejahatan genosida. Sebagai informasi terbaru, IDF menargetkan Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Dilaporkan setidaknya 12 orang tewas akibat serangan Israel tersebut. Serangan mematikan yang dilakukan Israel terhadap Rumah Sakit Indonesia di Gaza sama seperti yang dilakukan oleh negara Zionis tersebut kepada Rumah Sakit Al-Shifa beberapa waktu lalu. Sayangnya, teror yang dilakukan Israel tersebut merupakan bentuk kejahatan perang yang didiamkan oleh dunia internasional. Para pejabat Amerika Serikat semakin frustasi dengan Israel atas banyaknya jumlah korban sipil di Gaza, Palestina. Washington juga khawatir dengan kemungkinan Amerika Serikat terseret dalam konflik yang lebih luas di Timur Tengah. Kekhawatiran Amerika Serikat atas serangan Israel terhadap sipil di jalur Gaza terekam jelas dalam percakapan telepon dan pertemuan dengan Amerika Serikat dengan syarat anonim mengatakan bahwa Blinken telah menyampaikan dengan sangat jelas ke Netanyahu di Israel soal pandangannya. Perbedaan pendapat lainnya adalah ketika Netanyahu mengklaim bahwa Israel akan memiliki otoritas keamanan atas Gaza jika perang saat ini berakhir. Namun Blinken mengatakan Washington menentang pendudukan kembali atau pengepungan apapun di jalur Gaza. Pendudukan Israel yang terus berlanjut atas wilayah Palestina dan kekerasan yang dilakukan oleh pemukim Israel di tepi barat telah menjadi poin perdebatan yang diangkat oleh Blinken dan pemimpin Pentagon. Kelompok Ansarullah di Yaman mengancam akan terus melanjutkan perangnya hingga Palestina menang. Peringatan ini muncul setelah kelompok militan Houthi membajak kapal yang berkaitan dengan Israel di Laut Merah beberapa hari lalu. Anggota Biro Politik Gerakan Ansarullah di Yaman, Ali Al-Khahoum, pada Senin 20 November menyatakan bahwa penangkapan kapal di Laut Merah sebagai bagian dari keterlibatan Yaman dalam pertempuran pembebasan Al-Aqsa. Al-Khahoum menegaskan operasi besar dari Yaman ke Israel akan terus berlanjut hingga Israel menghentikan perang di jalur Gaza. Operasi besar Yaman menggunakan pesawat berawak hingga rudal balistik dengan jarak tempuh 2.000 km. Ia menambahkan serangan tersebut menargetkan target vital ekonomi dan militer Zionis. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Yaman tidak akan tinggal diam melihat agresi Zionis terhadap sipil Palestina dan persekongkolan internasional serta Amerika Serikat yang mendukung entitas tersebut. Sebelumnya, media militer Yaman merilis video operasi Houthi Yaman menangkap kapal Israel di Laut Merah. Bendera Yaman dan Palestina kemudian terlihat dikibarkan di atas kapal tersebut. Rekaman operasi tersebut mematahkan segala upaya entitas pendudukan Israel untuk menyangkal atau menutupi kerugian ini. Pada 14 Oktober lalu, Angkatan Bersenjata Yaman meluncurkan serangan besar-besaran situs-situs sensitif di Eilat. Juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman Brigadir Jenderal Yahya Saree mengatakan pejuangnya menggunakan salvo rudal balistik dalam penyerangan itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.